Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Saham pada PT Dana Reksa. Dosen pengampu Ibu Sinta Purnamasari, SEI MSI. Anggota kelompok, saya Puji sebagai moderator dan pemateri 1, Putri Maduratna pemateri 2, Rahardian Mareja pemateri 3, Rahmat Arya Setiawan pemateri 4, Ricardo Chandra Wijaya pemateri 5, Riki Jayusman pemateri 6, Ratri Wulandari pemateri 7, Revinda Gunanti pemateri 8, Yola Istika Mauliza pemateri 9. Materinya meliputi 1. Pengertian etika bisnis, 2. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam, 3. Kegiatan PT Dana Reksa, 4. Pelaksanaan GCG pada PT Dana Reksa, 5. Penerapan etika bisnis pada PT Dana Reksa, 6. Kesimpulan. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis Islam adalah tata cara, norma atau kaidah yang baik dalam melakukan bisnis yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan, dan sebagainya, yang hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisnis tersebut mencapai falah. Pengertian etika bisnis konvensional. Etika bisnis adalah standar nilai yang kemudian menjadi acuan dalam setiap bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip moralitas dalam suatu perusahaan, tingkat manajerial sampai pegawai. Etika bisnis konvensional beroperasi pada 3 tingkat, yaitu individual, organisasi, dan sistem. Pada tingkat individual, etika bisnis mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang atas tanggung jawab pribadinya dan kesadaran sendiri, baik sebagai penguasa maupun manajer. Pada tingkat organisasi, seseorang sudah terikat kepada kebijakan perusahaan dan persepsi perusahaan tentang tanggung jawab sosialnya. Pada tingkat sistem, seseorang menjalankan kewajiban atau tindakan berdasarkan sistem etika tertentu. Realitasnya, para pelaku bisnis sering tidak mengindahkan etika, nilai moral yang selaras dengan etika bisnis, misalnya toleransi, kesetiaan, kepercayaan. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Ada 5 dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kejujuran. Yang pertama, kesatuan. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terrefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Yang kedua, keseimbangan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dan dalam berbisnis, dan melarang sekali untuk berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar sekali bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi. Sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dia kurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran berbisnis tersebut. Karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan Al-Quran. Memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar. Jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Yang ketiga, kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seorang mendorong manusia aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat atau infak dan sedekah. 4. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab atau berbudaya.
Manusia bertanggung jawab karena menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya. Ia menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Apabila ditelaah lebih lanjut, tanggung jawab dalam berbisnis merupakan kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi sebagai akibat perbuatan kita kepada orang lain, atau sebagai akibat perbuatan pihak lain kepada kita. Tanggung jawab dalam berbisnis bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksa tanggung jawab itu. Dengan demikian, tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi yang berbuat dan dari sisi yang memiliki kepentingan dari pihak lain. Yang kelima, jujur adalah suatu sikap yang lurus hati dalam berbisnis, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Jujur dalam berbisnis juga dapat diartikan tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku, dan lain sebagainya. Jujur dalam berbisnis juga bisa bermakna kesesuaian antara niat dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Sifat jujur sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Wajib hukumnya bagi kita untuk selalu berusaha jujur dalam hal apapun, baik lisan maupun perbuatan. Sifat ini adalah dasar dan sebuah patokan, sebuah kepercayaan. Jika kita sekali dapat dipercaya, orang lain akan mempercayai kita dan menilai kita seterusnya baik. Kegiatan PT Dana Reksa. PT Dana Reksa adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang kegiatan utamanya di bidang pasar modal dan pasar uang. Kegiatan PT Dana Reksa antara lain: 1. Membeli dan menjual efek perseroan lain yang telah terdaftar dalam bursa efek baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menerbitkan, menjual, dan atau membeli unit penyertaan investasi yang dananya dihimpun dari masyarakat pemodal dan menanamkannya dalam efek-efek. 3. Melakukan kegiatan kustodi dan kegiatan yang biasa dilakukan perseroan amanat atau trust fund. 4. Melakukan usaha-usaha di bidang pasar modal, pasar uang, pasar berjangka, dan usaha sebagai lembaga pembiayaan, dan usaha-usaha yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Pelaksanaan GCG pada PT Dana Reksa. Penerapan GCG pada PT Dana Reksa telah melakukan penerapan sistem pelaporan pelanggaran bertujuan untuk meminimalisir terjadi pelanggaran dan mampu menjadi alternatif untuk menjawab tantangan perkembangan pasar modal yang dinamis. Dana Reksa mengimplementasikan kebijakan dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan terhindar dari pemborosan, selain berkomitmen untuk tidak memberikan hadiah uang, barang, komisi, kredit, hadiah, benda berharga, atau segala bentuk pemberian khusus kepada karyawan perusahaan, karena hal itu dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan serta turunnya kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Reksa telah menerapkan prinsip kemandirian atau independensi di mana perusahaan melakukan kegiatan dan mengambil keputusan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan pihak lain. Untuk prinsip transparansi atau keterbukaan, Dana Reksa melakukan pengungkapan informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya, dan melakukan transparansi kondisi keuangan, non-keuangan kepada publik dengan menerbitkan laporan tahunan. Penerapan etika bisnis Islam pada PT Dana Reksa. Dari informasi yang dapat dikatakan bahwa penerapan etika bisnis pada PT Dana Reksa telah berjalan dengan baik. Dalam etika bisnis konvensional, untuk sikap dan kemampuan seseorang serta keadilan telah diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian yang telah diperoleh PT Dana Reksa. Sementara,
Dalam etika bisnis Islam, untuk kesatuan, keseimbangan atau keadilan, kehendak bebas dan bertanggung jawab juga telah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dari pelaksanaan GCG dan juga CSR yang berjalan dengan baik. Namun, baik dalam etika bisnis konvensional maupun etika bisnis Islam, untuk prinsip kejujuran masih belum terlaksana dengan baik oleh sebagian pegawai dana reksa. Hal ini dapat dilihat dari adanya kasus korupsi yang terjadi pada salah satu entitas anak dana reksa yaitu Dana Reksa Sekuritas. Kesimpulan, jadi PT Dana Reksa adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang kegiatan utamanya di bidang pasar modal dan pasar uang. Adanya PT Dana Reksa dilatar belakangi oleh sejarah pasar modal Indonesia dan dipelopori oleh Bursa Efek Batavia sebagai pelopor industri bursa efek di Asia Tenggara. Pada saat itu, Bursa Efek Batavia tutup akibat adanya Perang Dunia Kedua dan dibuka kembali tahun 1952. Namun, sejak tahun 1958, Bursa Efek pun mengalami mati suri akibat minimnya transaksi. Untuk etika bisnis konvensional, yaitu sikap dan kemampuan seseorang, serta keadilan telah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari pencapaian yang diperoleh PT Dana Reksa. Akan tetapi, dalam hal kejujuran masih belum diterapkan dengan baik oleh sebagian pegawai di PT Dana Reksa, sehingga masih ada kasus korupsi yang terjadi. Dalam etika bisnis Islam, untuk kesatuan, keseimbangan, keadilan, kehendak bebas, dan bertanggung jawab sudah dapat diterapkan. Dilihat dari pelaksanaan GCG dan CSR yang berjalan dengan baik. Hanya saja, etika bisnis Islam dalam hal kejujuran masih belum terlaksana dengan baik oleh sebagian pegawai di PT Dana Reksa, sehingga masih ada kasus korupsi yang terjadi. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami silahkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.